Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ucapkan selamat hari Minggu, selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Biarlah sukacita sungguh menjadi bagian dalam hidup kita. Marilah kita menghadap Tuhan bersama-sama hari ini untuk mempersembahkan pujian kita, penyembahan kita, persembahan kita, ucapan syukur kita. Biarlah Tuhan berkenan atas ibadah kita hari ini dan kita diberkati. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Sebelum itu saya ajak kita sekalian masing-masing berdoa. Biarlah Tuhan melawat kita hari ini dengan firman-Nya, dengan puji-pujian sehingga kita pulang dengan sukacita. Mazmur nomor 148 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatai segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Kita akan persiapkan pujian. Biarlah pada pagi hari ini melalui pujian kita, penyembahan kita, Tuhan diagungkan, dimuliakan. Katakan rohmu yang hidup. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan Roh Kudus yang ada dalam hati kami, gerakkan kami hari ini sehingga kami antusias untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Sekali katakan, Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Inilah kami pada pagi hari ini. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati, pujaanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau
dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami tabiskan dan kami buka hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita diberkati pada pagi hari ini, amin. Kita boleh berkumpul, kita boleh bersama-sama memuji besarkan nama Tuhan, sebab memang Dia yang layak untuk kita sembah. Sebelum kita angkat pujian kita, mari lambaikan tangan kita, kita tengok kanan kiri, dan Tuhan memberkati. Mari kita sambut Sang Raja, kita memuji namanya, sebab memang Dia yang mulia, Dia yang berkuasa. Namanya Yesus. Sukacita pada pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Untuk yang bertugas dan Bapak Eko untuk menjalankan tulisan. Sebelum kita jalankan, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan, pertolongan pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Allah yang baik, terima kasih Tuhan untuk kumpulkan kami di tempat ini. Untuk kami boleh bersama-sama memuji besarkan nama-Mu. Baik, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati, Suci Kudus, kami biar setiap persembahan kami ini boleh menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil bersama kita jalan, kita angkat pujian berkat anak cucu. Itu besar kasih Allah kepada kita, diberkati setiap anak cucu kita nanti. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, biar setiap firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk ujian kita di Tuhan tahu. Dan kita percaya bahwa batu untuk di ladang Tuhan, berilah Tuhan hiasi. Untuk memburu di udara, Tuhan beri makan bagi kita umat kesayangan. Pujian kita. Hatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi
Tuhan dengan saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkata. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bersungguh saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berarti. Saat bersyukur Tuhan berarti. Saat bersyukur Tuhan berarti. Kami mengimani pujian ini ya Tuhan, bahwa Engkau Allah Bapa kami yang maha mendengar, maha memperhatikan, yang siap untuk menolong kami. Terima kasih biarlah melalui puji-pujian hari ini, hati Tuhan berkenan atasnya. Dan kami percaya bahwa melalui puji-pujian hari ini kami diteguhkan. Biarlah hanya Engkau saja yang menjadi pujian dan penyembahan kami. Bapa, ini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan Engkau berkenan berbicara kepada setiap kami, untuk mengarahkan kami, untuk membimbing kami, sehingga terus kami memasuki kedalaman kebenaran-Mu. Kami lebih lagi memahami isi hati-Mu. Kami ingin lebih lagi dalam menjalani dalam kebenaran-Mu, sehingga sungguh hidup kami menjadi kesukaan. Hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hati Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu, sehingga melaluinya pada hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, bicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Mari sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita saling sapa sambil menoleh ke samping kiri kanan depan belakang. Lambaikan tangan, ucapkan selamat pagi untuk baik, puji Tuhan. Kayaknya pagi ini kita lumayan banyak ya. Tuhan memberkati. Seiring dengan makin surutnya tensi corona ini, saya tetap yakin bahwa akan kita lalui dan kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Mari kita gairah kembali, semangat, antusias dalam hal apa saja, juga termasuk dalam melayani dan beribadah. Amin. Baik, mari saya ajak kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal 6. Kita akan memperhatikan pada ayat yang ke-14 dan 15. Tetapi juga ada kaitannya dengan ayat yang ke-12 ya. Mungkin kita akan baca ayat 12, 14 dan 15 yang berkaitan dengan tema kita dalam bulan ini yang berbicara tentang pengampunan ya. Matius pasal 6, kita akan baca ayat 12, 14 dan 15. Baik,
Mari kita arahkan pandangan kita ke depan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kami. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Amin. Ya, kalau minggu lalu kita berbicara tentang pengampunan, yaitu pengampunan dalam keluarga. Hari ini subtema kita adalah milikilah hati yang mengampuni. Ya, milikilah hati yang mengampuni. Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan besar, mengapa kita harus memiliki hati yang mengampuni? Paling tidak ialah bahwa salah satu alasan besar yang pertama ialah bahwa sadar atau tidak bahwa kita hidup pada lingkungan manapun, maka kita akan selalu menemukan kesalahan pada siapapun. Bapak Ibu sepakat? Ya, saya percaya setelah kita sampai di surga baru kita tidak akan menemukan kesalahan. Tetapi selagi kita hidup di dunia ini, kita akan menemukan kesalahan pada siapapun. Entah itu dalam keluarga, entah itu ya di tempat pekerjaan, entah itu di lingkungan manapun juga, termasuk di gereja. Benar ya? Bahkan kesalahan itu tidak hanya kita temukan pada orang lain, namun orang lain juga akan menemukan kesalahan pada diri kita. Mengapa? Karena kita sebagai manusia dan lingkungan di mana kita ada telah cacat. Cacat artinya ya kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutu batin kita sebagai manusia kurang baik atau tidak lagi sempurna. Karena itu saya, Bapak Ibu, siapapun pasti akan menemukan hal yang cacat ini. Karena itu Yesus sungguh memahami akan hal itu, sehingga ia menjadikan pengampunan sebagai suatu hal yang sangat penting dari bagian doa yang ia ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kita. Karena itu kebutuhan kita adalah pengampunan. Bapak Ibu butuh pengampunan? Siapapun kita membutuhkan pengampunan. Tetapi juga kita dibutuhkan untuk mengampuni. Karena itu betapa pentingnya kita memiliki hati yang siap untuk mengampuni. Tema kita sekali lagi, milikilah hati yang mengampuni. Bapak Ibu dan Saudara, kita menyadari bahwa mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita bukanlah sesuatu hal yang gampang. Bu Yuli gampang mengampuni orang yang telah bersalah kepada Bu Yuli? Gampang-gampang aja. Wah, ini hebat ya. Tapi ada juga yang sulit ya. Bu Vivi bagaimana? Gampang? Ya. Sulit. Karena itu bahwa mengampuni bukanlah merupakan sebuah tindakan dan proses yang secara otomatis. Perlu belajar, memahami, mengerti, dan membutuhkan instrumen-instrumen kesadaran, keinginan, belajar, ketekunan, ya, sehingga pada akhirnya kita bisa. Sesuatu terobosan yang luar biasa bahwa manusia telah mencapai prestasi dalam hidupnya dalam hal apa saja, katakan saja termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, pemahaman tentang luar angkasa. Ketika manusia pertama kali berencana untuk ke bulan, pasti akan timbul pro dan kontra ya pada negara-negara besar seperti Amerika. Ketika mereka mulai membahas itu dalam kongres, apakah mereka sepakat untuk pertama kali? Tidak. Ada orang berkata mustahil kita bisa sampai ke bulan. Itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Siapa yang akan utus untuk mengorbankan dirinya ke sana? Karena belum tentu akan berhasil.
Apollo berapa yang akhirnya berhasil? Apollo berapa itu? Pak Jerry? Apollo 11. Kalau begitu didahului dengan Apollo 1, 2, 3 kemungkinan ya. 11 baru berhasil. Yang 10 itu di mana? Ya hilang ya. Itu mereka dianggap sebagai kelinci percobaan kan. Nah, siapa yang mau dijadikan kelinci percobaan? Katakanlah Bapak Ibu sakit. Kadang-kadang dokter juga tidak tahu sakit apa. Dia bilang operasi dulu baru kita tahu. Mau? Setelah operasi tidak jelas penyakitnya, ada gunting yang ketinggalan dalam perut ya. Tetapi saya ingin katakan bahwa hari ini manusia telah mencapai hal yang luar biasa. Karena itu berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan sifat, juga tidak secara otomatis. Perlu sebuah proses, perlu upaya, perlu waktu, perlu pengorbanan, perlu komitmen yang luar biasa. Dan pada akhirnya bisa. Kalau begitu pertanyaannya, apakah kita bisa mengampuni? Halo Bapak Ibu, apakah kita bisa mengampuni? Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka berarti firman Tuhan ini sia-sia. Ampunilah musuhmu, ampunilah sesamamu. Ya, kita akan melihat beberapa alasan sebentar yang memungkinkan kita pada akhirnya insya Allah bisa mengampuni. Ya, beberapa hal yang harus menjadi dasar dalam hal kita belajar mengampuni. Yang pertama, mengampuni adalah salah satu sikap dasar yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Artinya bahwa sikap mengampuni adalah salah satu tanda bahwa kita benar-benar orang Kristen. Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka kita adalah orang Kristen palsu. Ekstrimnya seperti itu. Kalau saya tidak bisa mengampuni, maka kekristenan saya bukanlah kekristenan yang benar. Karena kekristenan yang benar atau orang Kristen yang benar seharusnya bisa mengampuni. Bapak Ibu sepakat? Karena itu pengampunan adalah merupakan bagian dari hidup kita. Dan memang membutuhkan sebuah perjuangan. Tidak secara otomatis, ya. Mengapa? Karena Kristus sendiri adalah pribadi yang sanggup untuk mengampuni. Ya. Catatan dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Ketika Yesus berada di atas kayu salib, dalam penderitaan yang amat sangat, karena penolakan dunia, karena kejahatan manusia, karena juga dianiaya oleh manusia itu sendiri, Ia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau tanya, siapa yang pernah mengalami kesakitan atau sakit hati lebih daripada Yesus? Siapa yang pernah sakit hati lebih daripada Yesus? Ibu Sarah? Pernah sakit hati? Sakit ya. Pernah sakit hati? Tapi bukan karena Pak Cesar kan? Sakit. Tapi saya katakan bahwa sesakit apapun yang kita alami, belum pernah kita mengalami seperti yang Yesus alami. Bahkan saya katakan, sebelum kita mengalami kesakitan, Yesus lebih dahulu telah mengalaminya. Tetapi Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memang tidak gampang, tapi justru itulah kita menjadi orang Kristen. Kalau kita tidak berani mengampuni, jangan berani menjadi orang Kristen. Karena menjadi orang Kristen harus bisa mengampuni. Bapak Ibu sepakat? Dan mengampuni adalah sikap dasar yang dimiliki oleh Yesus. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Ini masalahnya. Kita sudah baru atau belum? Bisa tanya di samping kiri kanan, saya ini sudah baru belum? Ya, bisa jadi benar, bisa juga tidak ya. Hanya Tuhan yang tahu ya. Tapi kita perlu belajar sehingga pada akhirnya kita memiliki hati Kristus.
hati yang pemaaf, hati yang lembut, hati yang lentur, dan hati yang siap untuk mengampuni. Mengampuni adalah tanda bahwa kita memiliki hati yang suci. Ya, suci artinya identik dengan murni, tanpa campuran apapun. Murni, kalau putih-putih, tidak ada bintik-bintik. Ya, tetapi mungkin hari ini gambaran ketika hati kita ya masih ada bintik-bintik ya, ada kuning, ada merah, ada belang-belang, ada hitam. Karena itu semuanya mesti dibersihkan dan hati kita menjadi putih seperti salju. Ya. Memang ini adalah sebuah proses, dan mengalami sebuah proses bukanlah sesuatu hal yang mudah. Emas kalau dimurnikan, disimpan baik-baik, tidak diproses, dibakar dengan api, dan mengalami sebuah pembentukan yang sedemikian rupa. Coba kalau itu manusia, ya, itulah sebabnya berbagai persoalan yang kita alami sebenarnya Allah merupakan proses Tuhan untuk memurnikan batin kita sehingga batin kita putih seperti hati Kristus. Ini target Allah bagi kita itu bukan main-main loh. Bukan seperti nabi, bukan seperti malaikat, tetapi seperti Kristus. Tapi kadang-kadang manusia juga bilang, saya ini kan bukan Kristus, saya belum seperti Kristus. Coba kalau kita bicara kepada Allah begitu, bisa? Bisakah kita memberi alasan kepada Tuhan, Tuhan saya ini kan bukan Tuhan? Ya, tidak bisa. Tuhan katakan, anakku, belajarlah. Belajar, aku akan membimbingmu, aku akan menolongmu. Ibarat anak kecil yang mencoba untuk berjalan. Aku akan memegang tanganmu walaupun engkau jatuh, tetapi pada akhirnya engkau akan sanggup untuk berlari. Amin. Belajar mengampuni tidak gampang, tapi lakukanlah terus menerus sampai pada akhirnya kita mencapai standar Kristus dan kita menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu mau? Bapak Ibu mau? Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau agar hatiku seperti hatimu. Kok enggak mau bilangnya? Tuhan saya mau, saya rindu supaya hatiku seperti hatimu. Dan ulang, boleh sama-sama, saya juga. 1, 2, 3. Tuhan saya mau agar hatiku seperti hatimu. Yang kedua, mari kita pikirkan bersama-sama sehingga kita terus mau belajar dan pada akhirnya bisa mengampuni. Yang kedua, mengampuni adalah syarat bagi kita untuk mengalami pengampunan dari Allah. Mari kita lihat bacaan kita tadi, ayat 12 berkata, ampunilah kami, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Konsekuensi daripada pernyataan narasi kalimat ini bahwa sebenarnya kita harus lebih dulu mengampuni orang lain, ya, atau Allah mengampuni kita ketika kita siap untuk mengampuni orang lain. Sehingga pada ayat 14 ayat 15 firman Tuhan katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Konsekuensinya adalah bahwa ketika kita tidak bisa mengampuni, maka Allah juga tidak akan mengampunimu. Halo Bapak Ibu, ketika kita tidak siap untuk mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Dalam Alkitab ada satu cerita tentang seorang tuan di mana ada seorang yang berhutang kepadanya. Ya. Ada seorang yang berhutang kepadanya dan orang itu datang kepada tuan itu, dia katakan, Tuan, saya belum bisa membayar hutangku. Lalu kemudian tuan itu dia berkata, aku telah menghapus semua hutangmu, pergilah. Lalu orang yang berhutang tadi itu dia ingat bahwa ada orang lain juga yang berhutang kepadanya.
Setelah dia ketemu orang itu, dia cekik leher orang yang berhutang itu. Dia katakan, bayar hutangmu. Lalu ketika didengar oleh Tuhan tadi, marahlah Tuhan itu. Dia sudah diampuni, tetapi dia tidak sanggup untuk mengampuni orang lain. Inilah gambaran daripada hidup kita. Jika kita tidak bisa mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Kita tidak mungkin berkenan kepada Allah jika kita masih tetap hidup dalam status sebagai orang berdosa. Ingat, status manusia adalah status keberdosaan. Sebagai orang berdosa, maka kita patut untuk dihukum, ya. Dan kita tidak bisa menikmati kemerdekaan hidup dalam kebenaran jika kita telah mengalami pengampunan dari Allah. Kita harus mengalami pengampunan dari Allah, maka jiwa kita bebas. Kita merasa sebagai orang benar, kita berlaku seperti orang benar, karena Tuhan telah mengangkat beban itu. Orang bersalah, orang yang hidup dalam kesalahan, mau menipu manusia manapun juga, pada akhirnya kesalahan itu akan tetap berbicara. Bapak Ibu percaya? Makanya ada orang katakan sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya jatuh juga. Sepintar-pintarnya orang menutupi yang busuk, pada akhirnya ya tercium juga. Ya memang ini ungkapan umum. Nah, orang yang seperti ini, ya, kita manusia tidak bisa seperti itu. Pasti akan terbongkar. Karena itu kita perlu pengampunan. Nah, itulah sebabnya kalau ada kesalahan, prinsip firman Allah katakan, datang, akui, menyesal, dan bertobat. Bapak Ibu sepakat? Halo? Kalau ada kesalahan, kalau ada dosa, sadar, akui, menyesal, dan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni. Dan ketika kita hidup dalam pengampunan, kita hidup dalam sukacita. Haleluya. Amin. Tapi kalau kita hidup dalam kesalahan, mau kemanapun juga akan menjadi beban bagi batin kita. Karena itu kita perlu mengalami pengampunan dari Allah. Mengampuni adalah syarat bagi kita untuk mengalami pengampunan. Karena itu kita tidak bisa tidak. Kita harus mengampuni. Yang ketiga, yang harus menjadi pikiran kita bersama, yaitu kita wajib mengampuni, karena kita pun tidak terlepas dari kesalahan. Dan sebagai orang yang bersalah, kita pun juga membutuhkan pengampunan dari Tuhan dan orang lain. Ya, jadi pengampunan itu bisa setiap hari. Bu Yuli, Paradiman berapa kali seminggu? Menurut Ibu Yuli, Paradiman salah. Ya, memang kita nggak pernah hitung ya. Tapi kadang-kadang kita pun juga hitung-hitung. Satu. Ya. Atas dasar ini murid-murid Yesus kan pernah bertanya, Guru, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali kah? Tapi Yesus katakan, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Itu artinya apa? Bahwa mengampuni itu tidak ada batasnya. Tapi Tuhan berat. Berat Tuhan. Saya sudah sakit. Saya sudah diperlakukan seperti ini. Kalau Tuhan Yesus itu orang Ambon, dia bilang, wih Nona, Hose itu belum apa-apa. Kita ini sampai digantung di atas kayu salib. Ya. Hose belum digantung, tapi saya susaki begitu. Bahasa Jawanya itu gimana Bu Bibi? Ya. Tuhan telah lebih dahulu sakit, dan Tuhan yang lebih sakit daripada siapapun. Ya. Kalau kita istilah bahasa kasarnya, ketika kita tidak mau mengampuni, maka sebenarnya kita tidak tahu diri. Bapak Ibu sepakat? Kita tidak tahu diri. Ya.
Kadang-kadang kebenaran kita secuil membuat kita bertahan untuk tidak mengampuni orang lain. Kita wajib mengampuni karena kita pun tidak terlepas dari kesalahan. Kita kadang-kadang melihat selumbar di mata saudara kita. Coba kita perhatikan Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok yang ada di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, kadang-kadang penilaian negatif kita selalu terorientasi lebih besar kepada orang lain, padahal sebenarnya kita tidak lebih benar dari dia. Karena itu mari kita sadar, siapapun kita wajib untuk mengampuni. Bapak Ibu dan Saudara, sebagai sebuah kesimpulan bagi kita, baiklah kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang selalu siap untuk mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni adalah salah satu sikap dasar yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Kalau kita orang Kristen, maka kita bisa mengampuni. Halo Bapak Ibu, siap? Tidak gampang, tapi kita belajar. Tuhan, saya ingin belajar. Dan guru terbesar saya adalah Engkau, Kristus, yang telah mengasihi saya. Bahkan ketika Kristus mengampuni kita, sebenarnya kita belum datang, Tuhan, aku ini orang berdosa. Tapi ia telah merentangkan tangannya, membuka hati selebar-lebarnya, dan dia berkata, anakku, bertobatlah, kembalilah, seperti apapun engkau, aku akan menerimamu kembali, aku akan mengampunimu. Karena itu dibutuhkan ketaatan kepada kita, kesetiaan kepada kita, mengerti isi hati Tuhan, bahwa ia Allah Bapa yang mengasihi. Sebagai Bapa yang mengasihi, ia memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Dan kelembutan hati yang dimiliki oleh Kristus, ya, tidak dimiliki oleh siapapun, walaupun kita. Tetapi ia berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang mengalami pengampunan dan orang yang siap untuk mengampuni, dia akan menikmati ketenangan dalam batinnya. Tapi orang yang tidak mengampuni, tidak siap mengampuni, maka jiwanya akan dipenuhi dengan gundah gulana, rasa tidak nyaman, rasa jengkel, rasa kesal. Dan yang ada adalah selalu mempersalahkan orang lain. Dan orang yang seperti itu pasti tidak akan mengalami ketenangan. Yang kedua, mengampuni adalah salah satu syarat bagi kita untuk mengalami pengampunan dari Allah. Itulah sebabnya ketika Kristus berbicara, kalau engkau ada di depan mezbah dan engkau memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi engkau teringat akan kesalahanmu kepada orang lain, pergilah, minta maaflah, selesaikanlah, berdamailah dengan dia, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dan damai sejahtera dalam batin kita, sehingga kita sungguh mengalami sukacita. Yang ketiga, kita wajib mengampuni karena kita pun tidak terlepas dari kesalahan. Tidak ada seorang pun yang hidup dalam kebenaran mutlak, ya. Kita terus masih dalam sebuah proses. Karena itu, mari kita memiliki hati yang lentur, hati yang siap untuk memaafkan. Kita bergandeng tangan, mari kita sama-sama maju di dalam Tuhan. Kita tidak menjadi hakim yang menjatuhkan vonis penghukuman kepada sesama kita. Tetapi kita juga, mari kita memperbaiki diri dari hari ke hari, sehingga pada akhirnya kehidupan kita menjadi kesukaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir, sebuah pernyataan yang harus menjadi perenungan kita. Praise, coba tampilkan yang terakhir.
Jadilah pribadi yang memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Kita mau belajar? Kita mau belajar? Ya, kiranya kita sekalian menjadi pribadi yang memiliki hati yang penuh dengan pengampunan, sehingga Tuhan dimuliakan dan kita menikmati kehidupan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari tim musik ke depan. Saya ajak kita sekalian untuk berdiri, kita angkat satu pujian, katakan menyenangkanmu. Mari kita menjalani sebuah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi rencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Siap memberikan pengampunan kepada saudara yang telah bersalah kepada kita. Jikalau kita tidak siap untuk mengampuni, hati kita akan terus mengalami beban. Kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera. Karena itu, minta kepada Tuhan untuk memberikan kemampuan bagi kita, sehingga kita sanggup mengampuni. Haleluya. Amin. Kami mengampuni saudara kami yang telah menyakiti hati kami, siapapun itu, entah itu orang tua kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami. Tuhan tolong
bersyukur dan berterima kasih hari ini. Kami telah diajar dan belajar untuk memiliki hati yang siap untuk mengampuni. Karena itulah hatimu. Engkau tidak pernah memperhitungkan sebesar apa kesalahan kami, sebanyak apa kesalahan kami, tetapi Engkau mengabaikan semuanya itu. Bahkan Engkau menggantikan kami di atas kayu salib yang seharusnya kami tanggung akibat dosa kami. Terima kasih untuk anugerah yang begitu besar. Tanamkanlah hatimu, berikanlah hatimu di dalam hati kami, sehingga kami siap untuk mengampuni dan bisa mengampuni. Dan dengan demikian kami memiliki damai sejahtera surga. Berkatilah semua umat yang hadir pada pagi hari ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, dan remaja. Tolong kami supaya kami mengedepankan Engkau dalam kami berpikir dan bersikap serta bertindak, sehingga dengan demikian kehidupan kami menyenangkan hatimu dan menjadi sebuah persembahan yang hidup yang menyukakan hati Tuhan. Dengan demikian hidup kami akan memberkati orang lain. Itulah esensi daripada kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini, menyatakan kehidupan Kristus di tengah-tengah dunia ini, sehingga kehidupan Kristus yang telah memberkati kami dapat memberkati orang lain. Meteraikan firman-Mu oleh Roh-Mu dalam hati kami. Kami menghidupinya setiap hari. Kami akan mengalami kemenangan dan sukacita. Dan Tuhan berkenan atas hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Baik, saya ajak kita sekalian untuk berdiri. Kita akan mengangkat pujian nomor 300 dari nyanyian Kemenangan Iman. Ya Tuhan, atas keyakinan tentang pertolongan dalam hidup kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sebagaimana janji-Mu. Karena itu kami tetap tegar berdiri dalam menjalani kehidupan, walaupun dengan pergumulan. Satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan menopang kami, Tuhan menyertai kami.
Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini. Tuhan sudah menyertai dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah Tuhan saja yang dimuliakan dan diagungkan. Tuhan menerima pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami, bahkan ucapan bibir kami yang memuliakan Tuhan. Juga pelayanan yang sudah dipersembahkan oleh anak-anak-Mu pada hari ini. Tuhan, inilah kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah memimpin kami dalam puji-pujian, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat multimedia. Tuhan, berkati kami sebagaimana janji-Mu, dan jadikan kami hamba-Mu yang setia melayani sampai akhir hayat kami. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, di mana Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dengan anak-anak-Mu yang Tuhan sudah tolong sehingga mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Pak Jerry dan Ibu Lisa, keluarga Pak Bin, demikian pun juga Pak Yaman. Terima kasih bahwa hari ini Pak Yaman bisa hadir dengan buah hati yang Tuhan sudah anugerahkan. Kami terus berdoa untuk anak ini. Biarlah Tuhan memberkati dalam proses pertumbuhan sampai besar. Terima kasih. Kami juga bersyukur bersama dengan gembala jemaat yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun pada hari kemarin. Memberkati hamba dalam segala pelayanan. Berkati keluarga, istri dan anak-anak. Biarlah melalui kehidupannya jemaat-Mu terus dibangun untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur bersama dengan Ibu Satriani yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Tuhan memberkati ibu ini bersama dengan suami Pak Andro. Anak-anak, kehidupan rohani mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau tolong mereka dan mereka terus setia dengan Tuhan. Tuhan, Engkau berbicara kepada mereka. Tanggung jawab dengan keluarga rohani. Ya Bapa di sorga, demikian kami bersyukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Walaupun kami tidak mengungkapkan pengalaman kami, tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Kau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman rohani. Hari Tuhan, Engkau tolong kami supaya firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama, yang kami telah dengar, yang kami telah baca, ingatkan kami oleh Roh Kudus-Mu dalam batin kami, sehingga kami dapat menghidupinya. Dan biarlah firman Tuhan itu sungguh mewarnai, mendominasi kehidupan kami, keputusan kami, reaksi-reaksi kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang mengalami pergumulan dengan kondisi kesehatan. Hamba-Mu Pak Agus dengan pergumulan matanya. Tanggal 16 akan mengadakan penanganan medis. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, campur tangan sehingga penanganan medis ini boleh berhasil. Yang olehnya ada pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Sarah. Mari Tuhan Engkau tolong dengan kondisi fisiknya. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan dan sembuhkan. Segala tindakan-tindakan atau analisa medis, penanganan medis, pakai semuanya itu untuk mendatangkan kesembuhan. Bahkan Bapak Ibu yang lain, yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan, tolonglah mereka. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan sehingga mendatangkan ekonomi keuangan, mencukupi kebutuhan hidup mereka. Bahkan juga mereka melayani dan memuliakan Tuhan dengan harta. Kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Tolong Bapak, jika ada antara kami yang mengalami pergumulan, bukakan hati kami, pikiran kami sehingga peka dengan kebenaran firman. Dan biarlah kami boleh kembali kepada jalan yang benar, sehingga kami mengalami pengampunan dan hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, hikmat akal budi kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Siapkan pekerjaan yang sesuai, profesi yang sesuai. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak pemuda kami yang membutuhkan teman hidup. Tuhan tolong pertemukan mereka dengan teman hidup yang seiman dan sepadan, yang akan dampingi kehidupan mereka seumur hidup, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga baru
yang membutuhkan hadirnya seorang anak. Tuhan, Engkau memberkati kandungan ibu-ibu sehingga mereka boleh mengalami, mengandung, dan mereka akan melahirkan anak-anak ilahi yang takut akan Tuhan, yang menjadi sukacita bagi keluarga, suami istri. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk pergumulan apapun yang dialami oleh jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di luar kota, dimanapun mereka berada. Kami teringat akan Pak Thomas di Irak. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam tugas penerbangan di sana. Lindungi dimanapun hamba-Mu berada. Dan biarlah kasih setia Tuhan menyertai secara sempurna. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Bapa. Kerjasama yang baik, ketekunan, semangat, antusiasme dalam melayani dan beribadah. Penuhi hati kami dengan semuanya itu. Dan akan memberikan semangat baru bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk Ibu Sela yang bersama-sama dengan kami hari ini, berkati dengan segala pergumulan, dan biarlah Tuhan Engkau menolong hamba-Mu. Biarlah sukacita damai sejahtera menyertai hamba-Mu selalu. Kami berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, Ketua-Ketua Wilayah Badan Pengurus Wilayah, Ketua-Ketua Daerah Badan Pengurus Daerah. Demikian pun juga gembala-gembala Badan Pengurus Jemaat. Kerjasama yang baik, sejalan dalam menjalankan tugas pekerjaan Tuhan, sehingga gereja ini boleh maju. Penginjilan dalam negeri, luar negeri, Tuhan Engkau memberkati. Bahkan juga kami berdoa untuk kerjasama di antara gereja-gereja Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja, Engkau memberikan kesehatian, sehingga gereja Tuhan boleh bangkit untuk dapat memenangkan Indonesia ini. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan Tuhan Engkau tolong Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, struktur pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Engkau tolong berkati khususnya tensi, suasana politik menjelang tahun 2024. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau tolong supaya negara ini stabil, ada pemulihan ekonomi, khususnya yang terus bergulat dengan penyebaran COVID-19. Kami mengucap syukur untuk suasana pemulihan ini. Kami percaya bahkan pada akhirnya pandemi ini akan berlalu, dan kami akan menikmati kehidupan yang kami gunakan untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan jemaat yang sudah diberikan hari ini. Persembahan menjadi bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Bukti kami memiliki tanggung jawab untuk pelayanan dalam jemaat ini. Bukti sebagai tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan akan membalas karena itu janji-Mu. Dan pakai keuangan ini untuk menjadi sarana mendukung pelayanan pekerjaan dalam jemaat di tempat ini. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda untuk seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami atau menjadi kebutuhan kami tidak kami sebut dalam doa ini karena keterbatasan kami. Karena itu Roh Kudus sempurnakan doa kami ini. Karena kami bawa semuanya hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terimalah dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai dan meneguhkan kita dalam mengalami berbagai situasi dalam hidup ini, mulai dari hari ini bahkan sampai Maranatha ketika Kristus datang untuk menjemput saleh-salehnya, bahwa kita ke rumah Bapa di surga yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, kita sudah selesai.
pengumuman tambahan bahwa minggu depan ada penyerahan anak, yaitu anak Pak Yaman dan Ibu Citra. Saya masih lupa namanya. Sebutannya apa Pak Yaman? Syane. Ya, Tuhan memberkati.